Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bugis Aco. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya serta dilancarkan segala urusan-urusannya. Dan jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Teman-teman, aglonema saya ini makin cantik, sehat, subur, dan mewah. Kita lihat kecantikannya. Garis-garis di tengah daun serta garis ke samping membuatnya semakin mewah. Teman-teman, ini adalah aglonema Kresna. Dan memang salah satu aglonema favorit saya yaitu Kresna, karena penampilannya sangat mewah. Bagaimana cara saya merawatnya agar bisa menjadi sehat, subur, dan mewah seperti ini? Teman-teman bisa mengikuti saya sampai akhir video ini. Ya teman-teman, padahal saya tanam di pot kecil saja, cuma pot akar, karena cukup tinggi. Dan anakannya teman-teman, ini indukan. Kemudian saya letakkan dulu karena saya juga sebagai kameramen. Nah, ini anakannya teman-teman, lihat. Subur dan mewah. Lihat garis-garis tengah daun dan garis ke samping. Sangat jelas. Jadi aglonema Kresna saya ini anakannya semakin besar. Dua anakan di sini teman-teman ya. Kita lihat batangnya supaya lebih jelas. Nah, ini kan 1, 2, kemudian indukan. Jadi anakan 2, 1 indukan. Jadi semakin mewah. Teman-teman yang belum punya aglonema Kresna, khususnya aglonema lovers, ini layak sekali untuk dikoleksi teman-teman. Kalau Kresna itu juga harganya stabil, termasuk Kresna Golden. Kalau ini yang biasa teman-teman, tapi sangat mewah. Terlihat dari bentuk daun, sangat kokoh dan tebal. Lihat teman-teman, sehat sekali. Jadi cara saya merawatnya teman-teman, saya tempatkan di pot akar. Ternyata sangat cocok. Medianya sama dengan aglonema saya yang lain, sekam campur dengan ada sedikit kohenya. Tentunya media yang saya beli di tempat penjual tanaman hias. Jadi medianya memang media yang sudah jadi. Kemudian bisa tumbuh sehat dan subur seperti ini. Pencahayaannya juga cukup teman-teman. Saya letakkan di teras samping, jadi tidak merepotkan. Hanya sekali-sekali disiram. Tidak perlu dijemur lagi karena sudah mendapatkan sinar matahari langsung, jadi alami, jadi tidak perlu dipindah-pindahkan. Kemudian karena cahayanya bagus, pertumbuhannya juga bagus. Nah, begitu juga pemupukan teman-teman ya. Jadi saya tidak menggunakan pupuk kimia, tapi hasilnya sangat maksimal. Jadi secara alami aja saya merawatnya. Mulai dari medianya, media sudah jadi, sudah difermentasi. Kemudian pencahayaannya sangat pas. Pemupukannya juga saya hanya menambahkan vitamin B1. Itu pun hanya sekali-sekali saat saya menyiram. Di samping vitamin B1, saya juga pakai air lindi. Itu juga saya campur dengan air serta VOC. Jadi air lindi dan VOC itu adalah bikinan saya sendiri. Jadi betul-betul alami, jadi tidak meragukan. Hasilnya terlihat teman-teman seperti ini. Ya kan, sangat mewah. aglonema Kresna.
Jadi warnanya agak gelap teman-teman. Nah, bagaimana bawa daun? Kita lihat bawa daunnya. Wow, sangat mewah juga teman-teman. Nah, kan kita melihat bawa daun sangat mewah. Ini ada sedikit kayak sarang laba-laba teman-teman. Biarkan aja begitu. Ya kan sangat mewah bawah daunnya. Berwarna gelap. Kalau kita lihat bawah daun sama dengan aglonema post black. Begitu kita lihat atasnya, ternyata Kresna, sangat cantik dan juga mewah teman-teman. Selain pemupukan, yang perlu juga diperhatikan, kebetulan ini masih sempurna teman-teman. Kalau pagi jangan sampai ada ulat. Banyak sekali aglonema saya dimakan ulat sebagian daunnya. Tadi saya buang lagi berapa ulat itu di bawah daun. Termasuk aglonema yang besar sekali, aglonema saya yang pink galaxy itu hampir satu daun habis juga. Termasuk aglonema lainnya tadi, banyak ulat saya buang. Ulatnya berwarna hijau di bawah daun, jadi tidak terlalu kelihatan. Nanti ketahuan setelah sebagian daun habis, diperiksa ulat di bawah daun. Kayak gini teman-teman, sembunyi di bawah daun, tapi kelihatan saat sudah habis sebagian. Nah, itu ketahuan bahwa ada ulat di situ. Itu juga yang harus diperhatikan supaya aglonema kita tetap aman. Nah, selain diperiksa kalau bisa ya setiap pagi, minimal siang. Kalau sudah siang baru dilihat, itu biasanya sudah dimakan separuh. Penyiraman ini juga sangat penting. Saya siram saat medianya agak kering, karena kalau hujan kan mendapatkan air hujan juga. Jadi saya periksa kalau sudah agak kering baru saya siram lagi. Jadi penyiramannya kalau yang di teras samping itu tidak menentu teman-teman. Tergantung kalau musim kemarau ya, sekali dalam 2 hari. Nah, begitu juga air yang saya pakai secara alami, karena air mengalir atau air tanah. Selain air mengalir, saya pakaikan juga air AC. Jadi saya menampung air AC, itu juga bagus, tumbuh secara alami. Yang terakhir adalah air hujan. Pas kalau hujan saya tampung. Jadi itulah 3 jenis air yang saya pakai. Ternyata sangat cocok. Aglonema saya tumbuh sehat dan subur. Jadi beginilah cara saya merawat aglonema Kresna saya sehingga tumbuh sehat, subur, dan semakin mewah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali pada video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.